Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 kelas Ekonomi Syariah 5H dari mata kuliah Ekonomi Manajerial akan menyampaikan materi dengan judul Penetapan Harga dalam Praktik dengan anggota kelompok yang pertama Eka Diani Meidita, yang kedua Sofia Ainun Nadia, yang ketiga Muhammad Miftahuddin, dan yang terakhir Bayu Mardika. Langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu markup pricing. Markup pricing atau cost plus pricing yaitu cara penentuan harga melalui penambahan suatu persentase tertentu pada biaya langsung atau biaya variabel rata-rata atau AVC dari suatu produk. P sama dengan AVC plus X% dalam kurung AVC, di mana X adalah persentase markup yang diinginkan. Markup tersebut dalam rupiah merupakan kontribusi per unit terhadap biaya overhead dan laba, dan penentuan nilai market berarti juga penentuan margin kontribusi atau kontribusi margin atau CM. Sehingga persamaan di atas bisa juga disajikan dengan cara berikut. P sama dengan AVC plus CM. Besarnya markup didasarkan pada biaya dan permintaan. Metode markup pricing method pada umumnya banyak dipakai oleh pedagang. Contoh, diketahui harga beli produk sebesar 150.000. Laba yang diinginkan sebesar 50% dari harga beli produk. Ditanyakan harga jual produk. Bahasanya yaitu P sama dengan AVC plus CM, di mana 150.000 plus dalam kurung 50% dikali 150.000 sama dengan 150.000 plus 75.000 sama dengan 225.000. Pertama adalah tentang rekonsiliasi markup dan marginalis pricing. Untuk setiap tingkat harga yang ditentukan dengan cara marginalis dengan menetapkan MC sama dengan MR, perusahaan dapat menentukan jumlah produk dan harga produknya. Untuk contoh di bawah ini diketahui yang pertama adalah Q sama dengan min 0,5P plus 70. Yang kedua, TC sama dengan 2Q2 min 35Q plus 250. Yang ditanyakan adalah jumlah produk dan harga produknya. Lalu pembahasannya adalah Q sama dengan sudah diketahui ya, min 0,5P plus 70. Jadi penghitungannya adalah 0,5P min 70 min Q, lalu P sama dengan 140 min 2Q. Lalu TR itu adalah Pi kali Q sama dengan 140 min 2Q kali Q, lalu 140 Q min 2Q2. MR nya diketahui 140 min 4Q. Lalu kita hitung TC sama dengan 2Q2 min 35Q plus 250. MC sama dengan 4Q min 35. Dikarenakan MC sama dengan MR, maka 4Q min 35 adalah sama dengan 140 min 4Q. 4Q plus 4Q sama dengan 140 plus 35. 8Q sama dengan 175, lalu kita ambil Q-nya jadi 175 per 8. Hasil dari Q sama dengan 21,875 yang menjadi 22 unit setelah dibulatkan. Nah, sekarang adalah P-nya. P sama dengan 140 min 2Q. Jadi 140 min 2 kali 22 sama dengan 140 min 44 sama dengan 96.
Yang kedua adalah markup pricing dan pergeseran peminatan yang isoelastis. Metode ini menggunakan elastisitas produk untuk menentukan harga suatu produk. Nah, kita perhatikan ya gambar di bawah ini. Gambar tersebut itu menunjukkan suatu keadaan di mana permintaan mula-mula yang disajikan oleh kurva permintaan D dan kurva MR. Dengan menganggap MC sama dengan AVC, maka tingkat harga yang memaksimumkan laba adalah P, yang mengandung tingkat markup di dalamnya yaitu sebesar 70% di atas AVC. Dan tingkat output yang memaksimumkan laba adalah QO unit. Misalkan kuantitas yang diminta meningkat dengan presentase yang sama pada setiap tingkat harga. Dalam gambar kenaikan kuantitas yang diminta sebesar 40% pada setiap tingkat harga ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan ke D-aksen. Ini disebut suatu pergeseran kurva permintaan yang isoelastis karena pergeseran tersebut tidak mengubah elastisitas harga. Tiga, markup pricing dalam keadaan inflasioner. Suatu kebijaksanaan markup pricing yang ditetapkan pada AVC yang semakin meningkat akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga yang sepadan. Markup pricing pada keadaan inflasi cenderung melampaui kenaikan biaya sampai ke konsumen. Jika pendapatan konsumen meningkat lebih lambat daripada AVC perusahaan secara nominal, maka penggunaan tingkat markup yang konstan akan menaikkan harga di atas tingkat harga yang memaksimumkan laba. Jika pendapatan konsumen tidak meningkat dalam proporsi yang sama dengan biaya, maka perusahaan seharusnya menurunkan tingkat markup-nya secara seimbang. Sebaliknya, jika proporsi pendapatan konsumen meningkat lebih besar daripada proporsi biaya, maka perusahaan dapat meningkatkan tingkat markup-nya secara seimbang pula. 4. Markup pricing sebagai suatu alat koordinasi. Kebijaksanaan markup pricing yang diterapkan dalam suatu industri bisa berperan sebagai suatu alat koordinasi jika diperlukan perubahan-perubahan harga. Kebijaksanaan markup pricing dan suatu presentase markup masuk akal akan menghasilkan strategi yang masuk akal dan bisa diramalkan dalam menghadapi kenaikan harga. Tingkat markup yang baku dalam suatu industri akan berperan sebagai titik acuan yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk menetapkan harga pada tingkat yang tepat. Subbab yang B, penentuan harga dalam pasar yang mapan. Menurut Arsyad, terdapat beberapa metode penetapan harga produk pada pasar yang telah mapan. 1. Strategi posisi harga atau price positioning, yaitu penetapan harga yang lebih menekankan pada atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. 2. Strategi harga lini produk, yaitu penetapan harga yang lebih menekankan pada laba tambahan yang melekat pada suatu produk berdasarkan pada elastisitas permintaan produk. 3. Penetapan harga untuk menduga kualitas. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada asumsi sebagian besar masyarakat yang cenderung menilai bahwa harga suatu produk akan mencerminkan kualitas produk tersebut. Misalnya saja, bahwa harga suatu produk tersebut mahal, maka masyarakat akan menilai bahwa kualitas produk tersebut pasti baik. 4. Penentuan harga produk dalam satu paket. Penetapan harga pada metode ini lebih menekankan pada penjualan beberapa produk secara bersama-sama. 5. Potongan kuantitas, yaitu penetapan harga yang lebih menekankan pada kuantitas produk yang telah ditawarkan. 6. Penetapan harga promosi. Penetapan harga promosi lebih menekankan pada kegiatan perusahaan untuk mempromosikan suatu produknya kepada masyarakat.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan teman-teman. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.